Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di Dusun Tawongan, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, tinggallah satu keluarga yang terdiri dari sang suami bernama Kasan berusia 30 tahun, istrinya bernama Yanti, serta anak-anak mereka. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari keluarga ini guys. Apa pekerjaan mereka, sejak kapan mereka menikah. Namun yang jelas Kasan dan Yanti telah menikah selama bertahun-tahun dan selama itu pula keluarga kecil mereka tinggal bersama di rumah orang tua Kasan. Mungkin karena penghasilan yang pas-pasan sehingga Kasan belum bisa membangun rumah sendiri atau ngontrak bersama istri dan anak-anaknya. Ibu Kasan bernama Timur, sedangkan ayah kandung Kasan tidak ada informasi di media manapun. Timur, ibu Kasan, telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Juri yang akhirnya menjadi ayah tiri Kasan. Sehingga yang tinggal di rumah tersebut ada Kasan, Yanti istrinya, anak-anak mereka, Timur ibu kandung Kasan, serta Juri ayah tiri Kasan. Awalnya tampak tidak ada yang salah dari keluarga ini. Terlebih Juri ayah tiri Kasan yang terlihat sebagai pria yang baik di awal-awal pernikahannya dengan Timur ibu Kasan. Juri tampak setia kepada Timur sang istri serta menyayangi keluarga kecil Kasan. Namun ada sesuatu dalam diri Juri yang tidak diketahui oleh keluarga Kasan, yaitu sifat genit atau tindakan tidak senonohnya, di mana Juri yang genit kerap mengintip istri Kasan yaitu Yanti ketika sedang mandi. Awalnya Yanti tidak menyadari perbuatan ayah mertuanya itu. Pertama kali Yanti memergoki Juri berada di dekat kamar mandi dengan gelagat yang aneh, Yanti tidak terlalu menghiraukannya dan ia sama sekali belum menaruh curiga. Namun lama-kelamaan beberapa kali ketika Yanti selesai mandi, ia kembali mendapati sang mertua lagi-lagi berdiri di dekat kamar mandi dengan gelagat yang mencurigakan. Di titik ini Yanti pun mulai berpikir ada yang salah dengan mertuanya. Selain itu tatapan Juri kepada Yanti juga terlihat sangat genit seperti orang yang nafsu. Disinilah Yanti pun mulai merasa curiga dan tidak nyaman ketika berada di dekat ayah mertuanya. Ia merasa Juri seperti selalu memperhatikan dirinya, bahkan mengintipnya ketika sedang mandi. Tetapi di momen-momen itu Yanti masih belum menegur ayah mertuanya itu. Dia mencoba menghindar dan berhati-hati ketika berada di dekat Juri. Tetapi tentu saja hal itu sulit dilakukan karena mereka tinggal serumah dengan bangunan yang tidak terlalu besar, sehingga memang Yanti dan Juri selalu bertemu dan hal itu pun membuat Juri makin menjadi. Ia terus saja melakukan aksinya yaitu mengintip menantunya mandi maupun memperhatikan aktivitas Yanti. Hingga satu hari Juri yang mungkin sudah tak tahan dengan nafsunya mencoba mencium Yanti. Merasa dirinya berusaha dilecehkan oleh Juri, Yanti akhirnya mengadukan perbuatan ayah mertuanya itu kepada Kasan suaminya. Mendengar itu, Kasan tentu saja menjadi sangat kesal. Kasan lantas memperingatkan ayah tirinya itu untuk tidak lagi genit kepada Yanti istrinya. Tetapi meskipun telah diperingatkan oleh Kasan, Juri ini nggak kapok-kapok guys. Dia tetap saja menyimpan nafsu kepada Yanti hingga terjadilah sebuah tragedi tragis yang menggemparkan warga Bojonegoro pada tahun 2016. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media berita seperti artikel maupun berita TV nasional. So guys, pada hari Senin 4 Juli 2016, sore itu Yanti baru saja selesai mandi. Sekilas tidak ada yang janggal dengan aktivitas harian tersebut. Hingga tiba-tiba ketika ia keluar dari kamar mandi, Juri sang mertua memuji bau badan Yanti yang tercium segar dan wangi. Mendengar itu Yanti cukup terkejut karena meskipun Kasan suaminya telah memperingatkan, namun Juri tetap saja masih genit kepada dirinya. Dan yang lebih mengejutkan Yanti lagi adalah Juri yang mungkin sudah tidak tahan akan nafsu kepada menantunya itu mengaku pada Yanti bahwa dia telah mengintip saat Yanti sedang mandi. Selain itu, Juri lalu menyebut kalau bukan mantunya sendiri pasti sudah dinikmati olehnya. Kowe umpomo nggak mantuku, ngunu wis tak emut.
Kamu seandainya bukan menantuku, pasti sudah aku emut, ujar Juri kepada Yanti saat itu. Wah, mendengar itu perasaan Yanti bercampur aduk antara marah, geli atau ilfil, serta merasa telah dilecehkan. Sontak Yanti pun langsung mengadukan hal itu kepada Kasan suaminya. Mendengar itu, Kasan juga langsung naik pitam guys. Usai maghrib, Kasan lalu memanggil Juri yang adalah ayah tirinya. Mereka dikumpulkan Kasan di ruang tamu. Kasan lantas memberitahukan kelakuan tak senonoh ayah tirinya itu kepada sang ibu yakni Timur. Mendengar laporan itu, Timur lalu memarahi sambil mengobok-ngobok muka Juri dengan tangannya. Tapi Juri hanya diam saja saat itu. Wong tuwek kok nggak sopan karo anak, kok nggak mendidik anak sing bener. Orang tua kok tidak sopan sama anak, tidak mendidik anak dengan benar, ujar Timur kepada Juri. Kasan kemudian memarahi ayah tirinya itu dengan kata-kata yang sangat kasar. Dia mengeluarkan unek-uneknya karena tak terima istrinya diperlakukan tidak sopan oleh ayah tirinya itu. Kasan bahkan mengancam akan pindah ke rumah mertuanya atau orang tua dari Yanti. Mendengar itu, Juri yang seperti tanpa rasa bersalah malah mempersilahkan Kasan dan keluarganya keluar dari rumah tersebut. Tidak dijelaskan apakah rumah itu adalah milik Timur ibu Kasan atau memang rumah milik Juri. Namun yang jelas saat itu baik Juri maupun Timur tidak ada yang mencoba menghentikan keinginan Kasan untuk membawa istri serta anak-anaknya keluar dari rumah tersebut. Kasan pun membuktikan omongannya dan langsung keluar dari rumah. Ia memboyong serta istri dan anak-anaknya ke rumah sang mertua atau orang tua dari Yanti. Setibanya di rumah sang mertua, Kasan lalu menceritakan alasan kepindahannya bersama istri dan anaknya kepada orang tua Yanti. Mendengar itu, orang tua Yanti tentu saja mengizinkan mereka tinggal di sana. Hingga keesokan harinya, tepatnya hari Selasa 5 Juli 2016, sekitar pukul 1:30 pagi waktu Indonesia Barat, Kasan tidak bisa tidur. Pikirannya nggak karuan karena masih merasa jengkel dengan kelakuan Juri ayah tirinya. Ia lalu teringat masih memiliki dan menyimpan pestisida pembasmi rumput liar. Kasan kemudian pergi ke rumah ibu dan ayah tirinya sekitar pukul 2:30 pagi waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, Kasan pun mengetuk pintu rumah dan Jurilah yang membukakan pintu. Juri yang penasaran lantas bertanya maksud kedatangan Kasan. Dan Kasan menjawab dia sedang ingin membuat kopi, lalu ia langsung menuju ke dapur. Juri yang tak curiga pun mempersilakannya. Sambil merebus air, Kasan kemudian menawari Juri apakah ingin dibuatkan kopi juga. Dan tawaran itu diiyakan oleh Juri. Selanjutnya Kasan membuat 2 cangkir kopi. Namun kopi untuk bapak tirinya itu rupanya telah dicampur dengan pestisida terlebih dahulu. Kopi bercampur pestisida itu diaduk dan siap disajikan untuk Juri. Kasan kemudian memanggil dan mempersilakan Juri untuk meminumnya. Tanpa curiga, Juri lantas menuju dapur dan menyeruput kopi tersebut. Sekitar 2 menit setelah meminum kopi, tubuh Juri oleng. Sambil memegangi dadanya, Juri muntah cairan merah. Kasan yang melihat itu pun langsung membekap dan mendorong tubuh Juri hingga tersungkur ke lantai. Setelah roboh di lantai, Kasan lalu membuka paksa mulut Juri dan mencekoki mulut Juri dengan sisa pestisida lagi. Tubuh Juri yang kejang-kejang akhirnya tak bergerak lagi dan tewas di tempat. Kemudian Kasan menuju kandang kambing mengambil tali dan kawat. Barang itu dipakai untuk mengikat tangan dan kaki Juri. Lalu sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Kasan mengangkat tubuh Juri ke atas jok motor Supra X hitam dengan nopol K6261DN. Sambil tangan kanan memegang gas dan tangan kiri memegangi jasad korban, Kasan menuju ke embung Dusun Tawongan, Desa Kasiman yang tak jauh dari TKP. Jasad Juri dengan kondisi terikat kemudian dihanyutkan Kasan di embung tersebut. Merasa puas melakukan aksinya, Kasan kemudian mencuci tangan lalu pulang dan tidur seperti tidak terjadi apapun. Jasad Juri kemudian ditemukan warga sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polsek dan Polres Bojonegoro pun segera mendatangi lokasi penemuan jasad korban. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi serta proses identifikasi. Dan dalam proses identifikasi polisi berhasil mengetahui korban adalah Juri berusia 53 tahun,
pria warga dusun Tawongan, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro. Sementara itu, hasil otopsi mengungkapkan jika paru-paru korban bersih tidak terdapat air, sehingga diduga korban meninggal di daratan sebelum dibuang ke dalam air. Dan pada tubuh korban tidak terdapat tanda-tanda bekas penganiayaan. Selain itu, di dalam tubuh korban ditemukan adanya cairan berbahaya yang diduga kuat menjadi penyebab korban kehilangan nyawa. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan dengan mewawancarai saksi-saksi, termasuk Timur istri Juri, Kasan anak tiri Juri, serta Yanti istri dari Kasan. Timur istri korban mengaku sangat syok dengan kematian suaminya itu, karena malam itu dirinya telah tertidur dan yang dia tahu suaminya baik-baik aja. Dalam penyelidikan, polisi pun mengetahui konflik yang terjadi antara korban Juri dengan Kasan anak tirinya dan juga Yanti menantunya. Sehingga dengan informasi itu, polisi mulai memfokuskan penyelidikan mereka kepada Kasan. Selain itu, polisi juga menemukan bukti-bukti diantaranya sisa-sisa cairan pestisida pembasmi rumput. Dari bukti-bukti yang ditemukan polisi beserta dengan hasil otopsi, Kasan pun akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa ayah tirinya itu menggunakan zat berbahaya yang dicampurkan ke dalam minuman kopi korban. Kepada penyidik, dalam pengakuannya Kasan mengaku motifnya melakukan penghilangan nyawa tersebut didasari rasa sakit hati karena korban diduga sering mengintip istrinya ketika sedang mandi. Dari pengakuan tersebut, polisi pun menetapkan Kasan sebagai tersangka penghilangan nyawa Juri. Selain itu, dalam pengembangan kasus ini, polisi kembali mengamankan sejumlah barang bukti berupa tali plastik warna hijau dan putih, sepasang sandal jepit, botol bekas tempat cairan berbahaya, kaos warna putih, celana pendek jeans warna biru, serta sepeda motor dengan nopol K6261DN. Sementara itu, Timur ibu Kasan merasa sangat syok dengan tragedi yang menimpa keluarga mereka, terlebih kepada suaminya yakni Juri. Dia tak menyangka percakapan malam itu menjadi percakapannya yang terakhir kali dengan sang suami, karena hanya berselang beberapa jam setelah ia tertidur, anak kandungnya yakni Kasan ternyata datang ke rumah untuk melancarkan aksi balas dendam. Timur mengaku dia sama sekali tidak terbangun dan tidur sangat lelap karena memang Kasan melancarkan aksinya dengan sangat tenang dan terencana sehingga tidak ada suara-suara keributan di rumah mereka yang menjadi TKP. Akhirnya setelah menggelar proses rekonstruksi oleh Polres Bojonegoro, kasus ini pun dibawa ke persidangan pada Januari 2017 di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dan dalam putusannya, hakim menjatuhkan Kasan dengan vonis 15 tahun pidana penjara karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Adapun vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 18 tahun pidana penjara. Dinyatakan oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota menyatakan terdakwa Kasan bin Sarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Oke guys, sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.